Di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah REST API di mana kita bisa melakukan proses request untuk data-data yang kita inginkan. Misalnya kita klik di bagian send, dia mengeluarkan untuk semua datanya, kemudian kita masukkan untuk ID tertentu. Saya klik di bagian ID 3 misalnya, saya klik di bagian send, dia sudah mengeluarkan untuk datanya sesuai dengan ID yang kita masukkan. Nah, di video kali ini kita akan membuat pengamanan di mana hanya orang yang punya akses saja ataupun punya token saja yang bisa masuk. Sehingga kalau misalnya kita klik di bagian send, dari yang sebelumnya sudah bisa langsung mengeluarkan untuk data-datanya, sekarang saya klik di bagian send, peringatannya autentikasi JWT gagal. Nah, kalau misalnya kemudian kita masukkan untuk tokennya, ya, saya pilih di bagian bearer token, kemudian saya masukkan untuk tokennya, kemudian saya klik lagi di bagian send. Nah, selanjutnya dia sudah mengeluarkan untuk datanya berupa ID, Dwi, kemudian emailnya dwi@gmail.com, dan bagaimana caranya untuk bisa melakukannya, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah video lanjutan dari video kita sebelumnya ya, tentang membuat REST API di CodeIgniter 4. Kalau misalnya teman-teman belum punya untuk REST API-nya, ataupun misalnya belum menyimak untuk video sebelumnya tentang membuat REST API di CodeIgniter 4, silahkan di stop dulu untuk videonya. Kemudian menuju ke bagian link bagian atas, sudah saya sertakan untuk link menuju ke video sebelumnya. Kalau teman-teman sudah punya untuk REST API-nya, ataupun misalnya sudah punya REST API yang digunakan, maka kita akan lanjutkan untuk videonya. Di mana di bagian kemarin kita sudah membuat untuk proses create, read, update, dan juga delete dari REST API dan melakukan akses kepada database yang kita miliki. Untuk REST API yang kita buat kemarin sebenarnya cukup riskan ya. Jadi kalau misalnya alamat dari REST API-nya bisa diketahui oleh orang lain gitu, kemudian bisa diakses serta bisa digunakan oleh orang lain tersebut, maka orang lain tersebut bisa melakukan proses create, read, update, dan juga delete. Padahal ada data-data yang mungkin saja sangat penting ya, sehingga harus kita lindungi. Nah, bayangkan saja misalnya ada seorang penyusup gitu ya, dia berpakaian ninja seperti ini, kemudian dia akan melakukan akses dari REST API yang kita punya. Nah, tentu saja karena dia sudah punya akses kepada alamat dari REST API-nya, dia juga bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh si pengguna ini ya, penyusup ini dia juga bisa melakukan hal yang sama, proses create, read, update, dan juga delete. Nah, selanjutnya teman-teman di video kali ini kita akan membuat sebuah proses di mana kita akan membuat semacam token seperti itu ya, di mana tokennya ini akan digunakan oleh REST API sehingga mengenali bahwa aplikasi ataupun website yang melakukan akses kepada REST API adalah memang benar-benar aplikasi yang diizinkan untuk melakukan akses REST API, di mana dengan menggunakan yang namanya token. Nah, dengan menggunakan yang namanya token ini teman-teman, kita akan mencoba menghilangkan akses dan juga hal yang tidak diinginkan oleh si penyusup ini, karena untuk melakukan REST API ini dia harus punya yang namanya token. Token yang akan kita gunakan ini adalah JWT teman-teman, kepanjangan dari JSON Web Token. Kalau misalnya kita lihat di bagian kiri ini, dia tersimpan dengan kumpulan string seperti ini ya, ada dipisahkan dengan tanda titik, ada warna merah, kemudian untuk visualisasinya ya ini, tanda merah, kemudian tanda warna pink, kemudian warna biru. Untuk warna merah dia header-nya, kemudian warna pink di sini dia adalah payload-nya, kemudian warna biru dia adalah signature-nya. Dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dia dipisahkan dengan tanda titik ya. Ada dua tanda titik di sini, satu, dua ya, ada dua tanda titik. Dan data yang sebenarnya dikeluarkan ataupun disimpan oleh JWT ini, disimpan di bagian tengah ini ya, warna pink ini. Di mana untuk datanya bisa diisi macam-macam ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kebetulan saja di sini untuk datanya cuma menampilkan untuk sub, kemudian name, serta IAT. Dan nanti kalau misalnya dalam pengembangan bisa kita isikan macam-macam sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita tambahkan ID dari sebuah akun seseorang gitu, kemudian misalnya bisa kita masukkan email juga. Nah, bagaimana alur bekerja dari JWT? Mari sama-sama kita lihat. Ini adalah gambaran dari browser ataupun aplikasi klien, kemudian di bagian kanan ini adalah API servernya. Di mana yang pertama, seorang klien ataupun aplikasi akan mengirimkan email serta password kepada si server. Nah, berikutnya si server akan melakukan pengecekan apakah email ataupun username ya, dan juga password yang dikirimkan oleh seorang klien tersebut ataupun aplikasi tersebut merupakan email dan juga password yang valid. Kalau misalnya valid, maka server akan mengenerate sebuah kode ataupun kumpulan string yang tadi sudah kita sebutkan di bagian depan dengan nama JWT ya, sehingga server akan membuat key JWT. Nah, key JWT tersebut teman-teman akan dikirimkan kepada si klien, dan kemudian si klien akan menerima dari JWT yang dikirimkan oleh si server tadi, dan dia akan menyimpan untuk JWT yang dibutuhkan.
Nah, nantinya dari JWT tersebut, si klien akan mengirimkan request terkait data yang diinginkan. Sehingga dalam satu waktu, klien akan mengirimkan request beserta dengan JWT yang dia punya. Maka dengan menggunakan kombinasi antara request data serta JWT yang disimpan di dalam header, maka si server akan selanjutnya melakukan pengecekan. Apakah untuk request serta JWT yang dikirimkan oleh si klien kepada server merupakan request dan juga JWT yang valid? Kalau misalnya dari JWT yang dikirimkan tersebut merupakan JWT yang valid, maka selanjutnya si server akan memberikan respon kepada klien terkait dengan permintaan data yang diperlukan. Baik, cukup untuk penjelasannya. Sekarang kita akan menginjak bagaimana implementasi JWT di CodeIgniter 4 kita. Pertama yang akan kita lakukan kali ini adalah membuat tabel di database yang kita punya. Kemarin kita membuat untuk database-nya dengan nama CI4 REST API ya. Kita klik dulu. Kemudian kita akan membuat sebuah tabel di sana. Kita klik di bagian new. Kemudian kita akan membuat tabel dengan nama, misalnya kita berikan nama autentikasi ya, autentikasi. Nah, di bagian tabel autentikasi kita akan masukkan beberapa kolom. Yang pertama adalah ID ya. Kita berikan integer saja. Kemudian kita masukkan auto increment. Selanjutnya kita akan masukkan kolom yang lain, kita berikan nama email. Untuk autentikasinya kita akan menggunakan email. Jadi autentikasi ini akan digunakan sebagai penanda ya, apakah klien ataupun aplikasi yang melakukan akses kepada REST API merupakan klien yang valid ataukah tidak ya. Ini kita masukkan dulu untuk kolomnya. Yang pertama tadi ID, email, kemudian email ini kita masukkan varchar saja, kita berikan panjang 50 misalnya. Kemudian yang berikutnya kita masukkan password. Ya, password, kita masukkan varchar juga. Misalnya kita berikan panjang 255. Kemudian kita sudah set di sana, berikutnya kita klik di bagian save di bagian bawah ya, klik di bagian save. Ya, sudah ada satu tabel yang kita buat, namanya adalah autentikasi ya, di bagian dalam dari database CI4 REST API. Kemudian coba kita akan masukkan sebuah data ya, kita klik di bagian insert. Misalnya kita masukkan untuk kliennya, dia akan punya email di rumahrafif@gmail.com. Kemudian passwordnya kita set, misalnya kita akan punya passwordnya 123456 misalnya. Dan jangan lupa kita berikan enkripsi MD5. Ya, MD5, kemudian langsung saja kita klik di bagian Go. Ya, kita klik di bagian Browse. Sudah ada sebuah klien dengan email di rumahrafif@gmail.com, kemudian passwordnya 123456 dan kita enkripsi dengan MD5. Lanjut kita akan membuka untuk project kita buka command prompt, kemudian diarahkan ke directory, di mana kita meletakkan untuk project kita kemarin. Saya sudah masuk ke directory CI4 REST API, kemudian saya tuliskan code, diikuti dengan tanda titik, langsung saya enter. Ya, dia sudah memunculkan untuk project kita ya, dengan menggunakan Visual Studio Code di sini. Coba kita klik di bagian Explorer ini ya, kemudian kita menuju ke bagian env ya, .env. Kemudian coba kita review sebentar. Kemarin kita masukkan untuk hostname-nya localhost, kemudian untuk database-nya CI4 REST API, kemudian username-nya adalah root. Lanjut ya, di sini kita akan membuat sebuah model. Kita coba scroll ke bagian atas, kemudian cari di sana untuk models-nya ya, directory models. Kita buat sebuah model baru di sini. Kita klik new file, kemudian kita berikan nama model autentikasi misalnya, autentikasi.php. Ya, langsung kita enter saja. Di bagian model autentikasi kita akan gunakan untuk melakukan akses kepada tabel autentikasi yang tadi kita sudah buat sama-sama ya. Ini kita masukkan PHP, kemudian kita berikan namespace. Namespace-nya adalah app/models. Ya, kemudian use CodeIgniter ya /model. Ya, masukkan lagi use exception, kita berikan exception juga. Ya, kemudian kita masukkan kelas. Kelasnya adalah model autentikasi extends dari model. Ya, kemudian kita masukkan di sana untuk variabel-variabel yang kita butuhkan. Kita masukkan pertama protected dari table ya. Nama tabelnya adalah autentikasi ya, sesuai dengan yang kita buat tadi. Di bagian php-admin nama tabelnya adalah autentikasi. Kemudian kita tentukan misalnya untuk protected, untuk primary key-nya ya, kita masukkan misalnya primary key.
Primary key-nya adalah ID tadi. ID, lanjut kita masukkan protected $allowed fields. Ya. Kita punya beberapa kolom, ada email dan juga password ya. Kita Ctrl S dulu. Kalau sudah kita membuat modelnya, selanjutnya kita akan melakukan instalasi dari Firebase ya. Di aplikasi CodeIgniter kita ini, kita buka untuk command prompt-nya, ataupun kita gunakan terminal ini juga bisa ya. Klik terminal, kemudian new terminal. Kemudian diarahkan ke project-nya, pastikan untuk project-nya sesuai dengan direktori tempat kita meletakkan aplikasi kita. Di saya ada di HXAMPP2, htdocs, kemudian CI4 REST API. Kalau sudah, langsung kita tuliskan dengan composer ya, composer require ya. Kalau teman-teman belum punya composer, silahkan diinstal dulu untuk composernya ya. Composer require, kemudian Firebase, kemudian /php-jwt ya. Langsung kita enter saja. Kita tunggu dulu. Nanti dia akan membuat sebuah direktori di bagian vendor ya. Dia akan masuk di sini ya. Sudah ada sebuah direktori baru, namanya adalah Firebase. Kemudian kalau kita klik, dia punya src, kemudian di dalamnya sudah menyimpan untuk skrip-skrip dari JWT ini. Kalau sudah selesai untuk instalasi dari JWT-nya, ini kita close saja untuk bagian terminal. Ya. Kemudian untuk Explorer saya minimize lagi. Kemudian kita menuju ke file .env teman-teman. Silahkan dibuka untuk filenya, file .env-nya. Kita klik. Ya. Kemudian kita akan menambahkan untuk key-nya ya. Kita scroll ke atas. Misalnya kita akan letakkan di bagian sini ya, di bagian atas ini kita berikan nama jwt_secret key ya, seperti ini ya. Kemudian sama dengan, nah di bagian jwt secret key ini teman-teman silahkan dimasukkan key yang teman-teman inginkan ya. Jadi untuk jwt secret key merupakan key yang nanti akan dijadikan perbandingan bahwa key yang diberikan nantinya kepada si klien ataupun aplikasi yang melakukan akses kepada REST API kita bisa valid ataukah tidak, sehingga nanti akan berbeda-beda ya. Misalnya di sini kita akan masukkan untuk secret key-nya, saya berikan nama 21 ya, kemudian RU4H ya, kemudian 2A24 ya, kemudian FIF misalnya seperti ini. Untuk bagian teman-teman silahkan dimasukkan untuk JWT secret key-nya. Yang lebih aman mungkin lebih panjang, kemudian kombinasinya lebih banyak. Nah, setelah kita masukkan untuk JWT secret key, kita masukkan lagi satu, JWT time to live ya. Sama dengan, kemudian kita masukkan nanti untuk memberikan pengaturan berapa waktu untuk JWT tersebut valid ya. Misalnya di sini kita masukkan 3600 ya. Kemudian kita Ctrl S dulu. Baik, sudah ada dua pengaturan ya, JWT secret key, kemudian berikutnya JWT time to live ya. JWT secret key untuk sebagai key dari ketika kita membuat key nantinya, kemudian JWT time to live untuk menandakan berapa lama JWT tersebut akan dianggap sebagai valid. Setelah kita membuat untuk JWT secret key serta JWT time to live, kita akan membuat untuk helpernya dulu teman-teman. Silahkan dibuka untuk Explorer-nya, kemudian kita cari untuk direktori tempat kita akan letakkan helper. Dia ada di bagian app, kemudian di direktori helpers ya. Kita akan buat sebuah helper baru. Ya, kita masukkan dengan nama jwt_helper.php ya, langsung kita enter. Nah, dari jwt_helper ini akan kita gunakan untuk memberikan fungsi-fungsi ya terkait dengan JWT-nya. Ini kita masukkan dulu PHP. Kemudian yang pertama kita akan menggunakan juga untuk model yang kita buat tadi ya di bagian file model autentikasi. Kita load dulu use app_models lagi model autentikasi. Ini untuk melakukan akses kepada model autentikasi. Kemudian kita akan load dari Firebase-nya, use Firebase ya. Kemudian /jwt, lagi, kemudian diikuti dengan jwt. Ya, ini adalah akses untuk menuju ke bagian JWT-nya. Kemudian di sini kita akan membuat beberapa fungsi ya. Kita masukkan fungsi yang pertama, function get jwt. Ya.
function get JWT. Di mana untuk function get JWT kita masukkan dulu dari autentikasi header ya. Ini adalah nama parameternya, namanya adalah autentikasi header. Kemudian di sini kita cek dulu if is null. Ya, kemudian kita masukkan dari autentikasi header. Kalau misalnya di bagian autentikasi header dia tidak mengandung dari JWT, maka kita akan memberikan exception ya di sana. Kita tuliskan throw new exception. Kita tuliskan misalnya autentikasi JWT gagal. Ya, seperti ini. Kalau misalnya dia tidak dia ada ya, autentikasi header-nya ada, kita akan return explode. Kita export dengan pemisahnya tanda spasi, kemudian kita keluarkan autentikasi header, dan yang kita ambil adalah dari array yang ke-1 ya. Baik, kita lanjutkan, sebuah fungsi getJWT sudah ada, kita masukkan lagi fungsi yang berikutnya, function validate JWT ya. Fungsi ini akan digunakan untuk melakukan validasi apakah yang dikirimkan oleh klien ataupun aplikasi yang melakukan akses kepada REST API merupakan JWT yang valid ataukah tidak ya. Kalau misalnya dia tidak valid, maka kita akan keluarkan untuk peringatannya. Yang pertama kita cek dulu dari sebuah parameter, misalnya kita masukkan encoded token. Ya. Kemudian yang pertama kita cek dulu key apa yang sebenarnya kita sudah set. Key. Ya, key-nya kita ambil dari .env tadi ya di sini. Kita masukkan JWT secret key. Maka kita panggil di bagian helper ini. Kita panggil dengan get env. Kemudian kita tentukan untuk namanya adalah JWT secret key ya. Kita copy saja. Kemudian kita letakkan di bagian key ini. Kemudian kita masukkan titik koma. Kemudian kita masukkan lagi variabel yang berikutnya, decoded token. Ya, decoded token. Kemudian kita masukkan JWT decode. Ya, decode. Kemudian yang akan kita decode dari parameter encoded token ini, kita masukkan ya, encoded token, koma, diikuti dengan key, koma, diikuti dengan untuk hashing-nya ya. Untuk hashing-nya kita menggunakan HS256 ya. Ini adalah hashing dari si JWT-nya ya. Di sini kita masukkan decode dengan menggunakan fungsi dari kelas JWT. Dia memanggil untuk fungsinya adalah decode. Nah, berikutnya kita akan panggil dengan model autentikasi. Ya, ini adalah model yang kita punya tadi dari file model autentikasi. Kita akan panggil dari new model autentikasi. Ya, model autentikasi. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi baru ya di bagian model autentikasi. Ini kita baru load untuk model autentikasinya. Selanjutnya kita akan masukkan dari model autentikasi ini sebuah fungsi untuk melakukan pengecekan dari email yang dikirimkan oleh seorang user. Jadi nanti untuk encoded tokennya ini dia akan berupa string yang panjang ya, misalnya xxxx, kemudian diikuti dengan tanda titik, xxxx, diikuti dengan tanda titik, kemudian xxxx. Nah, yang akan diakses oleh si JWT ini adalah yang bagian tengah ini ya, payload datanya ini. Dan di bagian payload datanya ini kita akan menyertakan juga nanti untuk emailnya. Maka ketika di bagian proses validate JWT ini teman-teman, kita akan mengeluarkan untuk data yang di bagian tengah ini dan kita akan ambil di mana yang kita ambil di sini objeknya adalah email. Maka yang pertama kita lakukan di sini akan membuat sebuah fungsi di bagian model autentikasi untuk mengecek apakah email yang ada di bagian JWT tersebut merupakan email yang valid ataukah tidak. Langsung kita menuju ke bagian file model autentikasi. Ya, kita buat sebuah fungsi baru. Kita masukkan misalnya dengan nama function get email. Ya, kemudian parameternya adalah email. Ya. Kemudian kita akan dengan builder saja, builder sama dengan this tabel. Tabelnya kita akan akses dari autentikasi. Kemudian kita akan keluarkan datanya, data sama dengan builder. Kita akan select dulu where email, apakah sesuai dengan parameternya email.
Kalau misalnya ada, kita akan keluarkan dari data yang pertama dengan menuliskan first, ya. Kemudian kita tuliskan if tanda seru data. Ya, kalau misalnya tidak ada datanya, kita akan throw new exception. Ya, kita akan keluarkan untuk exception-nya, kita tuliskan data autentikasi tidak ditemukan, ya. Titik koma jangan lupa. Kemudian kalau misalnya ada datanya, baru kita keluarkan return data. Titik koma. Ya, kita Ctrl S dulu. Lanjut, kita masukkan kepada JWT helper lagi. Kita masukkan di bagian bawah sini. Setelah melakukan load dari model autentikasi, kita akan lakukan pengecekan dari email yang dikirimkan, ya. Kita masukkan model autentikasi, langsung kita akses kepada fungsi yang baru saja kita buat. Nama fungsinya adalah get email, ya. Get email. Dan get email kita ambil dari mana? Dari email, ya. Dan email ini kita akan dapatkan dari decoded token, ya, dari sini, variabel decoded token. Kemudian yang akan kita akses adalah objeknya namanya email. Kita Ctrl S. Jadi nanti ketika seorang klien ataupun aplikasi mengirimkan dari JWT ketika melakukan request kepada server, dia juga akan mengirimkan data berupa email. Nah, email tersebut yang akan dicek apakah email tersebut valid ataukah tidak, ya. Ini adalah fungsi untuk melakukan validasi dari JWT. Lanjut, kita masukkan untuk fungsi yang berikutnya. Setelah melakukan validasi, kita perlu yang pertama adalah create JWT, ya. Kita akan create JWT, ya. Create JWT, kita akan gunakan parameter email juga. Email. Oke, email. Kemudian yang pertama kita set adalah waktu request. Waktu request adalah waktu yang sekarang, time, ya, sesuai dengan waktu yang sekarang. Kemudian kita tentukan waktu token, get env. Kita ambil dari file.env, ya. Kita masukkan tadi time to live, ya. Ini kita Ctrl C. Kemudian kita letakkan di bagian JWT helper. Kita masukkan di bagian dalam dari get env ini. Ya, seperti ini. Kemudian baru kita berikan waktu expired-nya. Waktu expired. Ya, waktu expired-nya adalah waktu request ditambahkan dengan apa? Dengan waktu token. Ya, kita Ctrl S dulu. Kemudian kita set yang berikutnya adalah payload. Payload-nya kita akan keluarkan dari yang pertama email. Kita akan masukkan di sini untuk payload-nya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk payload bisa diisi macam-macam, ya. Misalnya kita isi yang pertama adalah email. Kita ambil dari email. Ya, kemudian masukkan lagi IAT. Ini adalah waktu pertama kali untuk melakukan request-nya. Kita masukkan waktu request. Kemudian kita masukkan lagi untuk waktu expired-nya. Kita masukkan dengan waktu expired. Ya, ini adalah payload-nya. Sehingga bisa diisi macam-macam, ya. Misalnya diisi kita mau masukkan untuk ID-nya dari sebuah akun juga bisa. Tinggal kita masukkan di bagian bawahnya ataupun di bagian atas dari email. Misalnya kita masukkan ID-nya berapa. Ya, seperti itu. Ini kita hilangkan saja. Cukup kita masukkan email, IAT, dan juga expired. Kemudian kalau misalnya sudah kita tentukan untuk payload-nya, selanjutnya kita akan bentuk JWT-nya. Kita masukkan JWT, akses kepada fungsi encode. Encode, ya. Kalau di atas tadi decode, kalau di bagian bawah ini adalah encode, ya. Dan kita encode dari payload data, ya. Payload-nya ini kita encode. Kemudian kita masukkan dari get env. env dari mana tadi? Coba kita lihat di bagian env. Secret key, ya, kita bentuk dari secret key. Kita masukkan get env, kemudian akses dari, bentar, namanya tadi apa? JWT secret key, ya. Ini kita copy, letakkan di bagian get env. Jadi ketika dia membentuk untuk encoding, ya, untuk membentuk JWT, dia menggunakan JWT secret key. Begitu juga kalau misalnya dia akan melakukan proses encoding, decoding, dia juga melakukan proses dari JWT secret key. Sehingga ketika membentuk pakai JWT secret key, ketika decoding, dia juga membentuk dengan menggunakan JWT secret key. Ya.
Maka kalau misalnya JWT secret-nya antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain berbeda, maka yang penting JWT secret key-nya sama ketika digunakan di bagian encode ataupun di bagian decode. Ya, sudah kita bentuk untuk JWT-nya, kemudian kita return saja, return JWT. Ya, sudah ada 3 fungsi di sini. Create JWT digunakan untuk membentuk JWT-nya, kemudian validate JWT, dia akan digunakan untuk melakukan validasi apakah JWT yang dikirimkan dari sebuah aplikasi valid ataukah tidak. Kemudian fungsi get JWT akan digunakan mengecek apakah ada JWT yang valid di bagian request yang dikirimkan oleh aplikasi. Selanjutnya kita akan membuat filter ya, sehingga setiap request yang datang kepada REST API yang kita punya nanti, dia akan melewati filter tersebut. Untuk menggunakannya, coba kita buka dari dokumentasi untuk code igniter-nya. Kita coba cari code igniter 4 filter ya. Kita enter dulu. Kita coba lihat, kita akan gunakan script-nya, cara membuat filter. Kita scroll bagian atas ya, kita blok saja ini. Filters ini kita Ctrl C ya. Kemudian kita akan letakkan di direktori kita. Sekarang kita menuju ke Visual Studio Code lagi. Kita akan buat filter di bagian dalam dari direktori app, kemudian direktori filters ya. Kita buat sebuah file baru, kita berikan nama filter jwt.php. Ya, kita enter. Kita masukkan script yang kita punya tadi, coba ini kita geser, biar saja ya. Ini kita Ctrl V saja, kita Ctrl S, kemudian kita ganti nama kelasnya, bukan myFilter, kita ganti menjadi filter JWT. Ya. Ya, WP filters, kemudian sudah memanggil request interface, response interface, filter interface. Kita tambahkan lagi, use code igniter /API kita akan gunakan response thread ya, biar kita bisa gunakan fungsi-fungsi untuk pengembalian dari datanya. Kemudian kita akan use exception juga, exception ya, Ctrl S. Kemudian di sini sudah meminta kita untuk memberikan before dan juga after. Tapi sebelumnya kita masukkan di bagian atasnya use response thread. Nah, lanjut ya, di bagian before kita masukkan untuk yang kita lakukan di sini. Yang pertama, header. Kita akan mencoba melihat untuk yang dikirimkan dari request, tanda panah, kemudian diikuti dengan get server. Ya. Kemudian kita masukkan dari headernya http:/authorization ya, authorization ya, sehingga yang pertama dicek dulu apakah di dalam request tersebut ada http authorization yang dikirimkan. Kemudian di sini kita masukkan try, kita cek dulu ya, kita try. Ya, pertama kita akan coba keluarkan dari helper dulu, kita gunakan helper saja, helper. Helpernya kita akan panggil dari helper yang kita punya, namanya adalah JWT helper. Dan ketika memanggil cukup kita masukkan JWT saja ya, underscore, kemudian helper.php-nya tidak perlu kita sebutkan. Tinggal kita masukkan JWT, ya seperti ini. Kemudian kita cek dulu dari data yang dikirimkan, encoded token misalnya, encoded token. Kita akses dengan get JWT. Ya. Kemudian kita ambil dari mana? Dari header. Ya. Pertama ini kita akan cek dulu dari header yang dikirimkan apakah ada encoded token ataukah tidak. Kalau misalnya tidak, dia akan mengeluarkan exception-nya tadi ya di sini. Dia akan mengeluarkan exception-nya berupa tulisan autentikasi JWT gagal. Ya. Lanjut, setelah kita masukkan untuk encoded token, kemudian kita masukkan yang berikutnya untuk proses validasi, validate JWT. Ya, kemudian kita ambil dari encoded token, kemudian kita return langsung saja di sini, return, kemudian request, respon, request, titik koma. Nah, kalau ada try seperti ini, maka akan diikuti dengan yang namanya catch ya, catch. Oke, kita letakkan catch, kemudian di bagian dalam dari catch ini kita masukkan exception, kita simpan dengan variabel e,
Ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita return saja dari exception yang diberikan kalau misalnya ada error ya. Kita return, kemudian kita panggil dari services, fungsi services ini. Kemudian kita panggil untuk fungsinya adalah response. Kemudian kita akan bentuk menjadi JSON, set JSON. Ya, seperti ini. Kemudian di bagian dalam dari set JSON kita akan tuliskan, sebentar ini belum titik koma ya, set JSON. Kemudian di bagian set JSON kita tuliskan untuk errornya, error, tanda panah, $E, get message. Ya, ini untuk mengeluarkan dari. Nah, kalau ada try seperti ini maka akan diikuti dengan yang namanya catch ya. Kita tuliskan catch. Ya, kemudian diikuti di sini di bagian dalamnya exception. Kita simpan dengan variabel E. Ya, kemudian kita return. Kita return, kita tuliskan services. -2, kita akan manggil fungsinya, fungsi dari response. Ya, kemudian kita panggil lagi untuk membentuk dalam format JSON, set JSON. Ya, kemudian di bagian set JSON kita akan keluarkan untuk errornya. Error, kita tentukan. Errornya dia akan memberikan pesan dari E, get message. Coba kita turunkan ALTZ ya. Ya, seperti ini, get message. Coba kita bentuk biar lebih tertata ya, seperti ini. Kemudian ini kita letakkan di bagian bawahnya. Ini kita letakkan di bagian bawahnya. Ya, seperti ini ya, get message. Kemudian kita set lagi, set status code. Kita berikan response, interface. Kemudian kita berikan pesannya HTTP unauthorized ya. Atau S, kemudian titik koma. Ya, seperti ini ya. Services, dia akan memanggil untuk fungsi dari kelas services ini berupa fungsi response, kemudian dibentuk dengan set JSON. Bagian set JSON kita keluarkan untuk objeknya adalah error. Dia akan mengirimkan dari message-nya. Kemudian diberikan status code-nya, respond interface, HTTP unauthorized ya. Sekarang coba kita buka dulu ya untuk Postman-nya. Oke, kita buka Postman-nya, kemudian coba kita akan akses untuk semua data yang dipunyai oleh REST API yang kita punya. Ini kita masukkan localhost C4 REST API, ini adalah direktorinya, kemudian public pegawai ya. Ini adalah API yang kita buat kemarin di video sebelumnya. Ini kalau misalnya saya klik di bagian send, ya dia akan mengeluarkan semua datanya. Ada beberapa data di sini, ada Dwi, kemudian Eko dan sebagainya. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya, kalau misalnya seseorang punya alamat ini kemudian langsung diakses, maka dia juga bisa melihat data-data yang kita punya. Nah, kita akan menerapkan di mana kita sudah membuat untuk filternya, kemudian kita akan masukkan aturan dari filter yang kita punya tadi di bagian code igniter ya. Kita akan masukkan dia kepada directory, coba kita lihat directory filters ya. Coba kita cari di bagian app, kemudian config, kemudian kita cari untuk nama filenya adalah filters ya. Silahkan di double klik ya untuk filters. Kemudian kita akan masukkan pengaturan dari filtersnya di bagian aliases ini ya. Kita akan masukkan alias dulu. Kita akan masukkan aliasnya dengan nama autentikasi. Kemudian autentikasi dia akan melakukan akses kepada filter yang kita buat tadi, namanya adalah filter JWT ya, cari saja filter JWT. Oke, kemudian -2 diikuti dengan kelas. Kita Ctrl S. Ini baru untuk aliasnya ya teman-teman. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Ya. Baru kita masukkan di bagian filter ini, di bagian bawahnya untuk masukkan autentikasi yang kita punya di bagian alias tadi. Ini kita enter dulu. Kemudian kita masukkan aturannya dari autentikasi. Ya, sesuai yang di bagian atas. Kalau kita masukkan di sini autentikasi, maka di bagian bawah juga kita masukkan autentikasi ya. Di sini kita masukkan untuk aturannya. Jadi kalau misalnya seseorang melakukan akses kepada, kita berikan dulu ya before ya. Jadi before dia melakukan akses kepada controllers pegawai, kita akan masukkan filter yang kita punya tadi ya. Kita masukkan di sini pegawai.
tanda slash, kemudian tanda bintang. Dalam artian dia ketika memanggil fungsi apapun, maka kita akan masukkan filter kita. Kita berikan koma, kemudian masukkan lagi pegawai. Ya. Jadi semua hal ya di bagian URL kita ketika diakses menggunakan alamat pegawai ataupun pegawai diikuti dengan tanda slash, kemudian diikuti dengan nama fungsi apapun, maka dia akan dilakukan proses autentikasi. Kita ulangi, akses di bagian Postman, kita klik di bagian send lagi. Nah, ada tulisan seperti ini, signature verification fail ya. Artinya dia sudah melakukan pengecekan ketika melakukan akses kepada pegawai. Coba kita akses dengan ID 3 misalnya, saya klik di bagian send. Ya, dia sudah ada pesannya, signature verification failed. Kalau misalnya di sini kita hilangkan untuk filternya ya. Ini coba saya blok dulu. Saya komen, saya Ctrl S, saya ulangi, buka untuk Postman-nya. Saya klik send lagi, ya dia mengeluarkan datanya, kemudian saya hilangkan lagi untuk komennya, saya Ctrl S, kemudian saya buka lagi. Nah, dia akan menampilkan signature verification fail ya, artinya memang dari aplikasinya sudah menerapkan untuk filternya, di mana kita harus memasukkan nantinya untuk dari JWT yang kita punya ataupun token yang kita punya, setiap kali kita melakukan request. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan tokennya? Kita akan membuat teman-teman ya sebuah controllers di mana controllers tersebut akan memberikan token ketika seseorang sudah memasukkan username serta passwordnya. Nah, langsung saja ya kita masuk ke Visual Studio Code lagi. Kita buat sebuah controllers baru, kita menuju ke bagian directory controllers. Kita buat sebuah controllers, misalnya kita copy saja dari home ini. Kita copy ya, kemudian kita Ctrl V. Kita buat sebuah controllers baru dengan nama autentikasi ya. Kita enter saja. Kemudian kita ganti kelasnya bukan home tapi autentikasi. Ctrl S dulu. Kita load dulu dari use dengan menggunakan use code igniter. Igniter kita gunakan response thread juga ya, biar dia mengeluarkan untuk return-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian use lagi, kita akan load untuk modelnya. Kita akses dari app /models / model autentikasi. Titik koma, kemudian return-nya tidak usah pakai view teman-teman ya, kita hilangkan. Di atasnya kita berikan response thread. Titik koma. Kemudian selanjutnya kita masukkan untuk validasi terlebih dahulu ya. Jadi ketika seseorang masukkan email serta passwordnya, dia akan kita berikan validasi sehingga untuk data yang dikirimkan bisa lebih terjaga ya. Kita masukkan validation sama dengan kita akses dari config / kemudian dari services -2 kita akses dari fungsinya validation titik koma. Kemudian yang pertama kita berikan aturan. Kita masukkan dalam array, aturan yang pertama yang dikirimkan adalah email. Kemudian kita berikan array lagi, tanda panah. Ya, kemudian rules, kita berikan rules. Rules-nya dia adalah required. Ya. Email, kemudian kita masukkan lagi valid email. Ya. Kalau misalnya ini sudah kita tentukan untuk rules-nya, kita tentukan untuk errors-nya, errors. Tanda panah lagi. Oh, sorry, kebalik ya. Tanda panah lagi, kemudian kita berikan pesannya, required. Kemudian kita tuliskan, kalau misalnya required-nya tidak terpenuhi, kita berikan tulisan, silakan masukkan email. Ya, ini untuk emailnya, kalau required-nya tidak terpenuhi. Kemudian kita tentukan lagi valid email. Kita tentukan, silakan masukkan email yang valid. Ya, ini adalah aturan untuk emails. Ini kita berikan koma. Kemudian kita masukkan lagi. Setelah email, kita punya ketika pengecekan di bagian autentikasi adalah passwordnya. Kita copy saja. Kemudian kita ganti di bagian bawah email. Kita ganti menjadi password. Kemudian rules-nya tidak perlu valid email. Ya, kemudian required saja yang kita perlukan. Tinggal kita ganti di bagian silakan masukkan email. Kita ganti menjadi silakan masukkan password. Kita Ctrl S dulu, kemudian kita maju ke bagian bawahnya, kita akan masukkan validation
set rules. Set rule. Ya, set rules, kemudian kita masukkan tadi rules yang kita buat dengan nama variabel aturan. Ya, di sini aturan. Bagian atas juga aturan. Ya. Kalau misalnya sudah kita set untuk rules-nya, kita berikan if. Ya. Kalau sudah kita masukkan untuk aturannya, kemudian kita akan jalankan dari request yang diberikan. Kita berikan tanda seru dulu, kemudian masukkan validation, tanda panah, with request. Kemudian di dalam with request, kita masukkan this request. Ya, kemudian kita masukkan di bagian bawahnya run. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya ketika melakukan validasi with request, dia dalam posisi salah ya, dalam posisi false artinya. Kemudian di bagian dalam dari with request kita masukkan request yang dimasukkan, kemudian dijalankan dengan menggunakan run. Nah, kalau misalnya dalam proses validasi dia bernilai false, kita berikan return di sini. Return this fail. Kemudian masukkan lagi di bagian dalamnya dengan validation get errors. Ya, kita Ctrl S dulu. Sekarang kita coba dulu ya di bagian Postman. Ya, kita buka tab baru. Kita masukkan alamatnya http localhost. Kemudian namanya CI4 REST API public. Kemudian /autentikasi. Kemudian kita akan gunakan yang metodenya adalah post saja. Kemudian langsung kita klik di bagian send. Nah, sudah ada pesannya. Silakan masukkan email, silakan masukkan password. Coba saya masukkan untuk datanya di bagian body. Ya, kemudian pilih di bagian form URL encode ini. Kita masukkan untuk datanya. Coba saya scroll ke bawah. Ya, pertama kita masukkan untuk email saja, misalnya email. Kemudian emailnya kita masukkan asal gitu, misalnya di rumah Rafif. Tanpa pakai add ya. Klik di bagian send. Ya, sudah ada pesannya, silakan masukkan email yang valid. Saya masukkan @gmail.com ya. Kemudian klik di bagian send. Ya, seperti ini. Silahkan masukkan password karena kita belum masukkan password ya. Untuk validasi sudah oke. Kita coba lagi masukkan untuk hal yang berikutnya. Ini untuk pengecekan validasinya, kemudian yang berikutnya kita akan masukkan dari data-data yang kita punya tadi untuk melakukan pengecekan di bagian tabel kita. Kita load dulu untuk modelnya, model sama dengan new model autentikasi. Ya, new model autentikasi. Kemudian kita akan tangkap untuk data-data yang dikirimkan. Pertama adalah email. Kita akan dapatkan dari this request, kemudian kita tangkap dari get var, namanya email ya. Ini adalah emailnya. Kemudian setelah email yang kita perlukan adalah password. Kita tangkap dari this request get var password. Ya. Lanjut, setelah kita siapkan untuk email serta password, kemudian kita masukkan dari pengecekan data di bagian model kita. Data sama dengan, kita cek dari model, get email. Ya, ini adalah fungsinya yang kita buat tadi di bagian model autentikasi, get email. Di mana get email akan kita cek dari variabel email. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya sudah ketemu untuk datanya, kita cek lagi if data password. Akan kita cek apakah dia sama dengan yang dikirimkan di bagian kliennya. Kalau misalnya passwordnya tidak sama, MD5 ya, jangan lupa MD5, karena ketika dimasukkan di bagian klien untuk passwordnya dia tidak dalam bentuk MD5 ya. Kita masukkan MD5, kemudian kita kirim dari variabel password. Ya. Kemudian kalau misalnya ada kendala ataupun passwordnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita berikan return this tanda panah fail. Kita berikan pesan password tidak sesuai. Kita S dulu.
Kita coba lagi di bagian Postman. Ya, kita baru masukkan untuk emailnya, misalnya kita masukkan password. Oke, kita turunkan sebentar. Kemudian kita klik di bagian send. Masih ada pesan, silahkan masukkan password. Saya masukkan passwordnya 123. Saya klik di bagian send. Nah, sudah ada pesan, password tidak sesuai ya. Errornya password tidak sesuai. Nah, ini sudah melakukan untuk proses validasinya. Lanjut, kita masukkan di bagian bawahnya. Kita masukkan dari helper dulu, kita panggil. Dari JWT-nya untuk proses membuat autentikasinya, JWT kita panggil. Kemudian kita berikan untuk responsnya, kalau misalnya dia sukses untuk melakukan pengecekan dari email serta passwordnya, maka kita akan berikan respons di sini. Ya, respons sama dengan titik koma. Nah, di sini kita bentuk apa saja yang akan kita keluarkan. Misalnya yang pertama kita berikan message. Kita berikan tulisan autentikasi berhasil dilakukan misalnya. Kemudian kita berikan data sesuai dengan datanya yang didapatkan dari tabel autentikasi tadi, data. Kemudian kita akan berikan tokennya, akses token. Nah, akses token ini kita masukkan dengan create JWT. Ya, ini dari helpernya ya, create JWT. Dari mana? Dari email. Ya, kita Ctrl S, kemudian kita akan keluarkan datanya, return this response. Ya, kemudian kita keluarkan dari response. Oke, sebentar, kelihatannya bukan response ya di bagian depan ini, respon pakai D. Kita Ctrl S. Ya, sekarang kita coba buka lagi di bagian Postman. Tadi kita masukkan 123, kita ulangi lagi di bagian send. Masih ada tulisan password tidak sesuai, kita masukkan di sini untuk password yang sesuai ya. 123456. Saya klik di bagian send. Ya, ada tulisan untuk autentikasi berhasil dilakukan, ID-nya 1 betul, email di rumahrafi@gmail.com, kemudian password, kemudian akses tokennya ini. Ini coba kita copy. Ya, kita Ctrl C. Kemudian coba kita buka di bagian browser dan kita akan coba decode ya untuk token tersebut. Kita coba cari dengan Google JWT ya. Kita enter JWT kurang T teman-teman, JWT. Saya pilih di bagian jwt.io ini. Saya scroll ke bawah. Ya, kita akan masukkan untuk token yang kita punya tadi di sini. Kita Ctrl V, ya, di sini sudah terlihat. Type-nya adalah JWT, kemudian algoritmanya HS256, betul ya. Kemudian payload datanya tadi sudah kita sebutkan sebelumnya. Ini adalah emailnya adalah di Rumah Rafif, kemudian IAT-nya ini, kemudian expired-nya ini. Jadi kita bisa lihat bahwa payload-nya ketika dikeluarkan untuk tokennya seperti ini, ketika dicek dengan menggunakan JWT, maka dia akan punya data seperti ini ya. Email, kemudian IAT, dan juga EXP-nya. Nah, nanti bisa saja payload-nya ataupun data yang dikandung dari si JWT ini bisa dimasukkan macam-macam ya. Kalau di sini contohnya saya masukkan hanya email saja. Misalnya dimasukkan untuk nama dan sebagainya, silahkan saja. Nah, ini saya copy dari JWT yang saya punya ini. Saya Ctrl C. Kemudian saya akan masukkan di bagian Postman. Kita akan coba ulangi untuk mengirimkan datanya. Ya, dari yang sebelumnya ada tulisan signature verified failed ya. Maka kita akan masukkan untuk tokennya ya. Kita bisa pilih di bagian bawah sini ada params, authorization, headers, dan sebagainya. Silahkan dipilih bagian authorization. Oke. Kemudian pilih bearer token. Ya, kemudian di sana akan masuk untuk tokennya. Ini kita masukkan di sini untuk tokennya. Ya, seperti ini. Kemudian klik di bagian send. Nah, seperti ini ya, sudah ada data yang bisa kita akses kalau misalnya kita memasukkan di bagian authorization-nya token ya. Nah, itu tadi teman-teman cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengamanan dari REST API yang kita miliki. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan juga salah-salah sintak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.